rantai ujian itu tidak berhenti datang kepadanya. Supaya apa? Supaya dia merasa bahwa saya tidak berdaya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ingin hamba itu datang kepadanya baik dalam keadaan tau'an karena betul-betul sadar ingin taat kepada Tuhannya, ataupun dalam keadaan terpaksa. Karena ada orang nanti dia susah baru dia sadar. Ada orang kenapa sadar? Wah, waktuku di penjara, sadar kan? Begini betul pula namanya penjara. Saya. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Insyaallah pada malam ini saya akan menyampaikan 3 hikmah daripada nasihat daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari untuk menata hati kita, memperbaiki pemahaman kita tentang bagaimana menjalankan agama untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Man lam yaqbal 'ala Allahi bi mulatafatil ihsani, quyida ilaihi bi salasilil imtihani." Siapa yang tidak datang kepada Allah dengan kelembutan karunia nikmatnya yang dia berikan kepadanya, maka dia akan dirantai dengan rantai ujian sehingga dia dipaksa datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ingin disampaikan oleh beliau? Bahwa diri kita manusia ini ada 2 macam. Ada orang yang dia ketika dapat nikmat, dapat kesehatan, jabatannya mulus, urusan bisnisnya lancar, maka dia semakin dekat kepada Allah. Itu namanya an-nafsul karimah, jiwa yang mulia. Semakin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, semakin banyak dia berbagi. Ya. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa kata Nabi Sulaiman? Haza, ini nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Ini adalah ujian. Aashkuru am akfur. Apakah saya bersyukur atau jadi kufur? Banyak orang sudah terpenuhi segala kebutuhannya. Sudah sukses segala cita-citanya. Tetapi dia tidak datang-datang juga mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka Allah kirimkan rantai-rantai ujian. Apa yang dimaksud dengan rantai? Rantai itu bersambung. Meninggal mi adeknya, meninggal mi neneknya, tak berakal mi mobilnya, dipecah mi menantunya, nak kena mi penyakit jantung, nak kena mi penyakit stroke. Rantai ujian itu tidak berhenti datang kepadanya. Supaya apa? Supaya dia merasa bahwa saya tidak berdaya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang mengandalkan hartanya, dikasih susah bisnisnya. Banyak orang mengandalkan jabatannya, dikasih masalah dalam urusannya. Banyak orang mengandalkan banyaknya himpunan keluarganya, dikasih perselisihan yang berantai-rantai. Apa itu? Supaya dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, artinya apa? Allah ingin hamba itu datang kepadanya baik dalam keadaan tau'an karena betul-betul sadar ingin taat kepada Tuhannya, ataupun dalam keadaan terpaksa. Karena ada orang nanti dia susah baru dia sadar. Ada orang kenapa sadar? Wah, waktuku di penjara, sadar kan? Begini betul pula namanya penjara. Ada orang nanti dia sadar dari kesombongannya, betul-betul dia, banyaknya itu temanku, kubantu minta paku, susah tidak ada yang peduli kah? Baru dia sadar, ternyata yang peduli sama dia orang miskin, tetangga yang peduli sama dia tetangganya yang tidak tamat SD. Ternyata yang peduli sama dia tukang batunya, tukang panen sawitnya. Bukan yang dia bangga-banggakan setiap hari, bukan pejabat yang selalu dia temani nongkrong di warkop. Supaya apa? Kita sadar bahwa yang peduli kepada kita sebenarnya adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ingin kita dekat kepadanya, maka dikirimkan rantai-rantai ujian.
Jamaah sekalian yang sama berbahagia, itu kalam hikmah yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan khab min wujudi ihsanihi ilaika. Takutlah engkau ketika Allah selalu berbuat baik kepadamu. Lancar rezekinya, naik pangkatnya, sehat badannya. Tetapi wadawamu isa'atika ma'ahu. Tapi engkau terus bermaksiat, terus lalai, tidak pernah ingat kepadanya. Masjid dilewati terus, tidak pernah singgah-singgah. Tetangganya ada yang berduka, masa bodoh. Kan banyak begitu Pak. Ayo kita peduli sama ada kena bencana, mau diapa itu? Banyak orang begitu, dia miskin karena dia malas. Dia miskin karena dia bodoh. Ini hilangnya kepedulian. Hati-hati jamaah sekalian yang sama berbahagia, ketika engkau dapat nikmat terus menerus sementara engkau bergelimang dalam dunia maksiat, itu namanya istidraj. Hati-hati. Hati-hati namanya istidraj. Fir'aun itu sukses selama 40 tahun dia tidak pernah sakit. Karena dia tidak pernah sakit, jangankan sakit kayak masuk rumah sakit. Sakit kepala saja tidak pernah. Selama 40 tahun. Akhirnya Fir'aun ini merasa di atas angin. Sehingga dia berkata, Ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhanmu yang tertinggi. Dikasih rantai ujian. Anaknya meninggal dunia. Kena wabah pada zaman itu. Dia menangis. Wahai Musa, kenapa Tuhanmu mengambil anakku yang satu-satunya? Dia bilang, katanya kau Tuhan. Kalau kau Tuhan berarti kau bisa menghindarkan dirimu dari kematian. Sadarlah engkau. Tapi Fir'aun ini sebenarnya kepengen sadar. Tapi ujian itu datang lagi. Datang iblis. Fir'aun, kalau kau yakin dengan Tuhannya Musa, apakah kamu tidak malu dengan bangsa Mesir yang sudah puluhan tahun mengakui engkau sebagai Tuhan? Apa jadinya kalau engkau mengikuti Tuhannya Musa? Maka kesombongan itulah yang menjadi istidrat bagi Fir'aun sehingga dia tidak beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya, bahwa yang perlu kita pahami adalah diri kita. Yang sering merusak kita itu adalah kita tidak memahami mana kebutuhan, mana keinginan. Ketika engkau butuh sesuatu, maka engkau menjadi budaknya. Ketika engkau tidak butuh kepada sesuatu, maka engkau menjadi rajanya. Maka beliau berkata, Anta hurrun lima anta anhu aisun. Engkau merdeka, orang yang bebas dari apa yang tidak kamu butuhkan. Wa anta abdun mimma lahu tami'un. Engkau adalah budak dari sesuatu yang sangat engkau inginkan. Saya kasih contoh. Biasa kita ini perokok, saya perokok. Biasa begadang sampai jam 11 malam, jam 12 belajar atau ngobrol. Tiba-tiba rokoknya habis. Kepengen sekali merokok. Capur rokok mata tutup tomi Pak Balu Oh, saya ingat di terminal ini ada penjual sampai pagi. Akhirnya saya dari rumah saya kilo 4 sana naik mobil sampai ke kompleks pasar. Tengah malam nih. Diperbudak oleh apa? Keinginan saya untuk merokok. Padahal nanti itu saya hanya rokok 1 batang baru tidur. Kan begitu. Ndak tok mate, mau ndak merokok. Tetapi karena keinginan tadi kita diperbudak oleh keinginan itu. Maka beliau menjelaskan contoh berapa banyak orang yang diperbudak oleh keinginannya. Beliau menjelaskan dalam syarah bahwa contoh pertama, inna fathal musili kana qa'idan. Ada ulama namanya Fathul Musili. Beliau sedang duduk begini, tiba-tiba ada orang datang. Orang itu bertanya, amman taba'a syahawati kaifa sifatuhu. Orang ini bertanya, wahai Fathul Musili,
Bagaimana contohnya orang yang memperturutkan hawa nafsunya? Kan kita sering bilang, ini Pak Desa ini memperturutkan hawa nafsu. Atau ini Pak Ustaz dia memperturutkan hawa nafsu. Bagaimana contoh realnya itu yang dimaksud dengan memperturutkan hawa nafsu? Apa jawaban Syekh Fathul Musili? Beliau mencontohkan, wa kana bi qurbihi subyanun ma'a ahadihima khubzun bila adamin wa ma'al akhari khubzun ma'a kamikhin. Kebetulan beliau duduk, ada di sampingnya beliau seperti ini, ada anak-anak di sana sedang main-main. Dia lihat anak-anak itu ada 2 orang yang sedang main. Dia bawa roti. Orang Arab kan makan roti. Yang satu punya roti ada lauknya. Yang satu rotinya roti tawar tidak ada lauknya. Akhirnya berkata yang punya roti tidak ada lauknya, teman, kasih kak juga ikanmu kasih tau kak saya sayurmu masa makan roti tidak ada sayurnya, tidak ada ikannya? Bilang iya teman, ku kasih kok. Tapi kamu harus jadi anjing saya. Ya. Kalau mau kau jadi anjing-anjingku, toh ini anak-anak Pak, anak-anak. Dia bilang oke Pak ya. Yang penting mau kasih kak ikanmu sama sayurmu. Akhirnya temannya ini dia ambil benang, dia ikat lehernya temannya, baru dia main-main seperti anjing. Apa artinya? Seandainya dia hanya makan roti saja tanpa ingin pakai lauk ikan atau sayur, kan kenyang tonji orang makan roti nasi doang, itu kan kenyang tonji orang, tidak tonji mati. Dan kebutuhan kita kan hanya menghilangkan lapar. Seandainya dia mencukupkan dirinya, tidak memperturutkan nafsunya ingin makan ikan, ingin makan sayur, tentu dia tidak diperbudak oleh temannya. Ini contoh namanya memperturutkan hawa nafsu. Berapa banyak dalam kehidupan kita ada orang yang mengabdi bertahun-tahun karena ingin jadi PNS sampai tua. Detona PNS. Mau bosi, mau mapalasoy, mau to ngabenni jok kato. Magero melok lah deh menjadi PNS. Kok harus ini ya? Iya Pak, iya Puang. Diperbudak bertahun-tahun. Kenapa? Keinginannya. Keinginannya apa? Ingin jadi PNS. Bukan PNS enggak baik, enggak. Dia diperbudak oleh keinginannya. Ada orang jatuh cinta dengan janda di lorong Pak Desa, lorong Sanjango. Profesor ini jatuh cinta dengan janda di lorong Sanjango. Sudah licin jalannya, gelap, mati lampu. Tapi karena panggilan hati tadi, diperbudak oleh keinginannya sama janda itu. Hilang wibawanya sebagai profesor. Itu namanya diperbudak oleh nafsunya. Contoh yang kedua. Beliau berkata, wa hukiya an ba'dihim annahu dakhala tilmizun lahu. Ada seorang syekh, dia sedang duduk dia sedang bertamu ke rumah muridnya. Katakanlah ini gurunya dari Makassar, dia datang di Karossa. Setelah sampai di rumah muridnya ini kasihan kebetulan dalam kondisi sulit ekonominya. Jadi dia hanya menyuguhkan ya nasi sama sayur sama ya biasa kita cari, kasihan paling telur digoreng. Jadi dia merasa wah ini yang saya sajikan sama guru saya yang jauh-jauh datang kemari ini kurang layak. Maka dia berkata dalam dirinya, laita kana lahu adimun yukaddimuhu ila ustazihi. Andai kata bisa dia menyuguhkan kepada tuannya makanan yang istimewa. Apa kata gurunya? Ya, fahamalahu ila babis sijni. Gurunya ini membawa muridnya ini ke pintu penjara. Ayo kita jalan-jalan, kita pergi ke penjara. Sampai di penjara dia lihat orang dipukuli, orang disiksa, orang dihukum. Dia bilang, mulia mito, kenapa itu? Gara-gara dia ingin makan lebih. Karena dia ingin makan lebih enak daripada orang. Dia ingin kebutuhannya lebih daripada apa yang ada. Akhirnya apa? Dia masuk di penjara. Maka jangan engkau dipenjarakan oleh
keinginan-keinginanmu yang berlebihan. Akhirnya sang murid ini sadar bahwa kita tidak boleh diperbudak oleh keinginan-keinginan kita. Contoh yang terakhir, yang ketiga, Inna rajulan minal hukama ya'kulu ma tasqutu minal bukal. Ada ulama, dia di pinggir sungai, dia pungut sayur-sayur yang hanyut. Biasanya kan seperti di kompleks pasar ini orang buang sampah di sungai. Biasa masih ada sayur segar apa semua, itu hanyut kalau di kota-kota besar. Jadi dia pungut kesengin ulama ini. Seorang ulama. Nah, dia pungut makan sisa-sisa sayur yang masih segar. Dia pilih, bukan yang busuk, bukan yang segar itu. Ada orang yang datang berkata kepadanya, wahai Tuan, seandainya Anda mau menerima tawaran pemerintah, Anda menjadi pegawai negeri, Anda tidak akan makan seperti ini, sehina ini. Apa jawaban Syekh itu? Dia bilang, ya, wa anta law kana'ta bihadza la lam tahtat ila khadmi sultan. Sebaliknya dia bilang, seandainya mau kau makan seperti saya, makan sisa-sisa sayur yang masih segar ini, engkau tidak akan jadi budaknya pemerintah. Saya merdeka, kamu tiap pagi harus abdel. Orang jalan-jalan kau harus masuk kantor, tidak boleh pulang kalau tidak selesai jam kerja. Jadi yang merdeka sebenarnya kamu atau saya? Ah, itu tadi. Jadi jamaah sekalian yang sama berbahagia, apa maknanya ini? Bahwa kurangilah keinginan-keinginanmu, ya, maka engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Tapi perbanyaklah keinginan-keinginanmu, maka engkau akan menjadi budak daripada keinginan-keinginanmu. Jadi orang kaya itu bukan orang yang banyak uangnya. Orang yang kaya adalah orang yang paling sedikit keinginannya.